Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah taala sebuah rumah yang asri dengan pekarangan yang luas dan pohon-pohon yang menghiasinya, itu adalah sebuah kenikmatan sendiri yang patut kita syukuri. Tapi ada satu hal yang patut kita cermati ketika kemudian bila mana kita menanam pohon, katakanlah pohonnya berbunga, bahkan berbuah, lantas kemudian pohon tersebut menjurur memasuki area tetangga rumah kita, atau bahkan mungkin menjurur sampai ke area jalan di mana masyarakat banyak lulu lalang di jalan tersebut. Maka hal seperti ini patut kita cermati, karena walau bagaimanapun ikhwati imankullah, Rasulullah SAW memberikan penegasan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu atau menyakiti tetangganya. Oleh karenanya terkait hukum pohon yang buahnya sampai menjurur, dahannya sampai menjurur ke area pekarangan tetangga, atau sampai menjurur ke jalan, dalam hal ini ulama memiliki pandangan tersendiri. Yang pertama, ikhwat rahimakumullah, ketika berbicara tentang pohon yang menjurur masuk ke area pekarangan tetangga, satu hal yang patut kita cermati bahwasanya bila mana dahannya tersebut masuk ke pekarangan kita, bukan berarti kemudian secara otomatis buah itu bisa kita nikmati secara pribadi. Karena walau bagaimanapun, hak kepemilikan dari pohon tersebut itu tidak pernah berubah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait perkara dampak negatif atau kemadorotan yang dirasakan oleh kita selaku tetangganya, maka itu perkara yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la dharara wa la dhirar. Kita itu tidak boleh melakukan kemadorotan dan tidak boleh juga memadorotkan orang lain. Sehingga prinsipnya, jikalau batang atau dahan pohon itu masuk ke area rumah kita, solusinya adalah pertama, kalau bisa ditekuk dahannya itu bagus. Atau yang kedua, potong dahannya sesudah izin kita dapatkan dari si pemilik pohon tersebut. Dan bila mana si pemiliknya umpamanya tidak mau dahannya itu dipotong, maka mau tidak mau yang memiliki pohon tersebut memberikan kompensasi kepada kita. Salah satunya adalah bila mana dahannya itu masuk ke area rumah kita dan ternyata berbuah, maka buah yang ada di dahan tersebut oleh si pemilik pohon itu harus direlakan untuk kita. Tetapi secara umum, pohon tersebut tetap milik dari orang yang menanamnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu ma lamri'in muslimin illa biti binafsi minhu. Kata Rasulullah, tidak halal harta seorang muslim untuk kita nikmati kecuali atas seizin dari sepemiliknya. Ada satu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban, terkait sebuah kisah ada seorang laki-laki yang hendak melakukan proses pemagaran di area tanah yang dia miliki. Dan qadarullah ternyata di area tanahnya tersebut ada satu pohon kurma yang dimiliki oleh tetangganya yang bernama Abu Lubabah. Tanahnya milik dia, pohon kurmanya ditanam oleh Abu Lubabah. Maka sang pemilik lahan kemudian mendatangi Abu Lubabah dan meminta keikhlasannya untuk memotong pohon kurmanya karena akan dilakukan proses pagarisasi. Tapi Abu Lubabah ternyata menolaknya. Akhirnya yang punya lahan mendatangi Rasulullah SAW, mengadukan keputusan Abu Lubabah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Lubabah, potonglah pohon kurma kamu karena itu bukan lahan yang kamu miliki. Abu Lubabah menolak. Dan ini mengisyaratkan Rasulullah tetap menghargai kepemilikan dari pohon tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, iqta' walaka syajaratu nakhlatin fil jannah. Pohon kurmanya potong dan aku janjikan gantinya adalah pohon kurma nanti di surga. Luar biasa. Tapi ternyata Abu Lubabah tidak menyetujuinya. Enggan untuk memotong meskipun kompensasinya adalah pohon di surga nanti. Dialog antara Rasulullah dan Abu Lubabah ini terdengar oleh seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah diceritakan, beliau punya kebun kurma yang
di dalamnya itu ada 600 pohon kurma, plus ada rumahnya, ada sumurnya sebagai sumber kehidupan. Jadi lengkap sudah perkebunan tersebut dengan segala isinya. Abu Dahdah kemudian menemukan ini kesempatan baik untuk meraih surganya Allah Ta'ala. Maka Abu Dahdah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah janji engkau kepada Abu Lubabah itu bisa aku dapati?" Kata Rasulullah, "Iya." Maka kata Abu Dahdah, "Wahai Abu Lubabah, aku beli pohon kurma yang satu itu dengan seluruh perkebunan kurma yang aku miliki." Sesudah itu terjadi deal, dua-duanya setuju. Abu Dahdah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku serahkan batang pohon kurma ini yang tadinya milik Abu Lubabah, aku serahkan kepada engkau. Silahkan kau kalau mau engkau berikan kepada sahabatku yang tadi mengadu karena lahannya itu terhalangi oleh pohon kurma ini." Sampai akhirnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim berkata-kata dengan berulang-ulang, "Kam min idkin mutadalla fil jannah li Abi Dahdah." Kata Rasulullah, aku melihat saat ini begitu ranumnya pohon kurma dengan buah-buahannya yang sudah Allah siapkan untuk Abu Dahdah di surganya nanti. Sehingga dalam riwayat ketika Abu Dahdah hendak memasuki area pekarangan rumahnya, dan itu sudah tidak menjadi rumahnya lagi, Abu Dahdah berkata kepada istrinya bahwasanya hari ini kita sudah memiliki pohon kurma di surga. Sampai istrinya berkata-kata, "Robi hal bai'u ya Abu Dahdah." Wahai Abu Dahdah, wahai suamiku, ini adalah jual beli yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi dalam kisah ini, ikhwatahullah, pohon, baik itu pohon kurma atau pohon mangga, kalau masuk ke area pekarangan rumah kita, maka tetap kita harus meminta izin dari si pemilik pohon, dan hak kepemilikan itu tidak bisa dicabut, apalagi kita bisa menikmatinya tanpa seizin dari si pemiliknya. Itu yang pertama. Lantas kemudian yang kedua, bagaimana kalau pohon mangga ini masuk ke area jalan di mana masyarakat umum banyak lalu lalang. Dan ini kita banyak temukan bagaimana di beberapa perumahan orang-orang itu nanam pohon mangga atau pohon-pohon apapun itu bukan di area pekarangannya, tetapi sudah menanamnya itu di samping area jalan. Maka dalam hal ini, ikhwatahullah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan adanya asar dari para sahabat, seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdurrahman bin Saumurah, dan beberapa sahabat yang lain. Disebutkan bahwasanya suatu kali mereka melewati sebuah area perkebunan yang perkebunannya itu tidak dipagar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil buahnya dan makan di tempat tersebut. Dan asar ini kemudian dipertegas dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Setidaknya ada dua hadis ya yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata ha'itan falyakul wala yattakhid khubnatan." Kata Rasulullah, bila mana Anda memasuki sebuah perkebunan yang tidak dipagari, maka silahkan makan buahnya, tetapi jangan dibawa pulang, ya. Jangan menimbulkan kerusakan, apalagi sampai ditimpukin agar buahnya jatuh dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu yang pertama yang perlu kita cermati. Hadis yang kedua kemudian, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man asabahu min dihajatin falyakul ghairu muttakhidhi khubnatan." Kata Rasulullah, siapa orang yang memasuki perkebunan, silahkan dimakan, ya, bila mana kemudian kita membutuhkan buah tersebut. Wala yattakhidh khubnatan, dan jangan dibawa pulang. Sehingga terkait hal ini, bahkan Rasulullah SAW pun dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, "Idza ata ahadukum ha'itan fa arada ay ya'kula falyunadi ya sahibal hut salasan." Kata Rasulullah, bila mana Anda melewati sebuah perkebunan yang tidak dijaga, yang tidak dipagar, maka kalau Anda ingin memakannya, minta izin dulu dari si pemiliknya. Panggillah sampai 3 kali panggilan. Kalau ternyata tidak ada jawaban, silahkan kalian untuk memakannya. Sehingga terkait hal ini, ikhwatahullah, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Bila mana dahan pohon tersebut atau pohon yang ditanam tersebut masuk ke area jalan warga, maka hal yang perlu kita cermati, pertama, boleh saja kita makan bila mana kita sangat-sangat membutuhkannya. Tapi berbeda kalau memang kita datang ke sana tujuannya memang ingin memetik buahnya, itu cerita yang lain. Tentu saja tidak boleh. Tapi kalau memang kita membutuhkan dan kita kelaparan lewat bertepatan dengan pohon tersebut, maka kita diperbolehkan. Itu yang pertama, membutuhkan dan dalam kondisi sangat kelaparan.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari-nya, dan ini ditegaskan oleh jumhur mayoritas para ulama, termasuk dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ikhwat rahimakumullah, bila kita ingin mengambil buahnya, hendaklah kita meminta izin dari si pemilik pohonnya tersebut. Kalaupun ternyata si pemiliknya tidak ada, silahkan langsung dipetik, tetapi jangan dibawa pulang. Jangan pula dilempar pakai batu, karena itu menimbulkan dampak kerusakan kepada pohonnya. Dan yang terakhir, ini juga tidak bisa dinafikan, bahwasannya meskipun dahan pohon tersebut yang menjurur ke area jalan warga, tetap kepemilikannya itu diakui oleh Allah dan Rasulnya, ya, diakui kepemilikannya adalah orang-orang yang menanam pohon tersebut di area perkarangannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati, agar jangan sampai kemudian kenikmatan yang saat ini Allah berikan dengan rumah asri, dengan pekarangannya dan seterusnya, justru berdampak madorot atau negatif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini, dan memberikan kemanfaatan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.